Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan bahas akuntansi lagi teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya di video sebelumnya kita belum bahas akuntansi lagi karena saya butuh refreshing otak gitu. Oke, jadi ada salah satu buku teman-teman. Salah satu buku saya pinjam di kakak tingkat, namanya Kak Muntahana dari Himpunan Mahasiswa Bima Malang. Nah, ini bukunya. Beliau jurusan akuntansi, sedangkan saya jurusan perbankan. Jauh banget ya, jauh banget. Nah, ini akuntansi, namanya Pengantar Akuntansi. Nah, jadi di buku ini kayak lengkap gitu loh. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, apalagi yang besar tuh perusahaan lupa wes, bodo amat. Jadi di sini banyak pembahasan, banyak soal juga ya. Jadi kita bahas lah. Kalau kita nemu soal, kita bahas soal di sini, kita acak ya. Nah, ini bukan soal tapi pembahasan. Ya kita cari lah. Cari soalnya mana nih? Ini bukan soal. Oh, ini soalnya. Ini ada dua. Oke, saya acak lah. Oke, saya acak. Ini ada halaman yang satu, ada halaman satu. Kita tahu tempe. Oke, ini 65 teman-teman. Halaman 65. Oke, kita baca soalnya. Nanti part selanjutnya kita akan mengerjakan ke dalam buku besar sama jurnal umum ke buku besar. Jadi di video kali ini kita akan baca dulu lah soal-soalnya, membagikan antara yang kredit sama yang debit. Oke, yang pertama, tanggal 2 bulan 1 tahun 2013, membeli perlengkapan kantor seharga 17.200.000 secara tunai. Artinya kalau kita membeli perlengkapan kantor teman-teman, kalau perlengkapan kantor kita membeli perlengkapan kantor, artinya perlengkapan kantor kita akan bertambah dan kita membelinya secara tunai, artinya uang kita berkurang dong. Nah, kalau kas kita berkurang, artinya di bagian kredit, perlengkapan kita di bagian debit. Oke, lanjut ke nomor 2. Tanggal 3 bulan 1, menerima jasa penyewaan kendaraan dari PT Alam Permai senilai 37 juta, sebesar 17 juta telah dibayar tunai, sementara sisanya akan dilunasi dalam waktu 10 hari. Jadi teman-teman jangan bingung dengan soal yang semacam ini. Kalau yang dipertanyakan menerima jasa penyewaan, menerima jasa penyewaan kendaraan dari PT Alam Permai senilai 30 juta, artinya itu pendapatan dari perusahaan kita. Pendapatan perusahaan kita sebesar 37 juta, sebesar 17 juta telah dibayar tunai, artinya kas kita bertambah dong. Sebesar 17 juta telah dibayar tunai, soalnya telah dibayar tunai oleh Alam Permai tadi, dan sisanya akan dilunasi dalam 10 hari lagi. Nah, jadi nama akunnya teman-teman, pendapatan usaha kita itu bertambah, itu di bagian kredit. Kalau pendapatan bertambah itu di bagian kredit, kas kita 17 juta itu di bagian debit, dan akan dilunasi, itu namanya sisanya akan dilunasi dalam waktu 10 hari, itu namanya piutang. Karena karena uang kita akan diserahkan dalam 10 hari ke depannya, gitu teman-teman ya. Itu namanya piutang. Piutang bertambah itu di bagian debit gitu. Ya, ingat, piutang bertambah di bagian debit. Selanjutnya, menerima jasa penyewaan bus dari PT ABC senilai 34 juta teman-teman. Menerima jasa penyewaan, sama aja di atas gitu. Pendapatan bertambah itu di bagian kredit, dan secara tunai kas kita bertambah. Kas kita bertambah di debit. Ya, lanjut. Menerima pelunasan piutang dari PT Sumber Mas sebesar 19 juta secara tunai. Menerima pelunasan piutang, artinya
menerima, artinya kas kita bertambah dong. Kita menerima pelunasan piutang dari PT tersebut. Kas kita bertambah, sedangkan piutang kita berkurang sebesar berapa nih? 19 juta. Selanjutnya, membayar utang usaha ke toko formula. Kalau kita membayar utang harus memakai uang dong, nggak boleh kalau pakai daun nanti ditapok sama orang. Oke, membayar utang usaha ke toko formula, artinya kas kita keluar itu di bagian kredit, utang kita berkurang juga itu di bagian debit teman-teman. Utang berkurang di bagian debit sebesar 21 juta. Selanjutnya, menerima pelunasan piutang. Nah, menerima pelunasan piutang dari PT Alam Permai atas transaksi tanggal 3 Januari. Nah, gitu. Kalau kita menerima pelunasan, artinya kas kita bertambah dong, nggak boleh kurang. Karena kita menerima uang dari perusahaan tersebut. Gitu. Sedangkan piutang kita itu berkurang. Gitu. Selanjutnya, membayar beban BBM, bensin, solar sebesar 6.600.000 secara tunai. Gitu. Kalau membayar beban BBM secara tunai sebesar 6.600.000, artinya kita membayar biaya beban tersebut dengan uang kan, secara tunai lagi 6.600.000, artinya kas kita kurang di bagian kredit dan beban BBM kita bertambah sebesar di bagian debit. Itu. Selanjutnya, membayar beban listrik, membayar tunai beban perbaikan kendaraan sebesar 5.200.000 secara tunai. Ya sama kayak di atas. Kas kita keluar, beban perbaikan kendaraan kita itu di bagian debit. Itu teman-teman. Kalau selanjutnya, membayar beban listrik lagi, membayar beban listrik, air dan telepon sebesar 4.500.000 secara tunai. Kas kita keluar, beban listrik, air dan telepon kita bertambah lagi di bagian debit. Membeli perlengkapan kantor. Nah, membeli perlengkapan kantor seharga 19 juta. Dari jumlah ini yang dibayar tunai sebesar 9 juta. Sementara sisanya belum dibayar. Nah, akun seperti ini jangan bingung teman-teman. Oke, kita analisis lagi. Membeli perlengkapan kantor seharga 19 juta. Artinya kalau kita membeli perlengkapan kantor, peralatan kantor kita bertambah di bagian debit, teman-teman. Perlengkapan kantor bertambah dibandingkan ke debit. Dari jumlah ini, membeli perlengkapan kantor seharga 19 juta. Artinya perlengkapan kantor kita bertambah di bagian debit sebesar 19 juta. Dari jumlah ini yang dibayar tunai sebesar baru 9 juta. Artinya kita baru membayar 9 juta. Kas kita berkurang, artinya di bagian kredit, karena sudah melunasi tersebut sebesar 9 juta. Sisanya itu kan 10 juta tuh. Nah, 10 juta itu namanya utang teman-teman. Utang bertambah itu di bagian kredit. Itu. Oke. Kasnya di kredit, utangnya di kredit, sedangkan peralatan 19 juta itu di bagian debit. Oke. Lanjut. PT Mobil kita membagikan dividen tunai sebesar 26 juta kepada pemegang saham. Jadi dividen ini kayak beban gitu loh. Kayak beban gitu, beban lain-lain. Kas kita berkurang, dividen kita bertambah gitu. Sebesar 26 juta. Selanjutnya, membayar gaji pegawai sebesar 6.200.000 secara tunai. Artinya secara tunai kas kita berkurang, beban gaji pegawai itu bertambah. Selanjutnya,
membayar beban bunga bank sebesar 5.100.000 secara tunai. Artinya kas kita berkurang dan beban bunga bank kita bertambah. Gitu teman-teman, di bagian debit. Oke. Ini adalah soal berdasarkan data transaksi tersebut. Catatlah transaksi tersebut ke dalam buku besar PT mobil kita dengan menggunakan akun 2 kolom. Oh, akun 2 kolom ya. Nah, jadi sebelum kita membuat buku besar ini, kita wajib mengetahui, kita wajib membuat jurnal umumnya gitu loh. Jurnal umumnya. Ini posisinya di bagian kredit, ini posisinya di bagian debit. Nah, gitu. Harus membedakan gitu. Harus membuat jurnal umumnya terlebih dahulu untuk membedakan bagian kredit dan bagian debitnya. Gitu teman-teman. Oke, di next video selanjutnya kita akan membahas soal ini dengan membuat jurnal umumnya langsung sama buku besar. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye. Enak sih bukunya, mantap. Banyak soal, banyak yang dibahas.